Saudara, terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Rumitnya pengolahan sampah berskala besar memicu timbulnya praktik curang. Tak jauh dari tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, muncul beberapa titik gunungan sampah liar atau ilegal. Diduga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kemunculan tempat pembuangan sampah ilegal ini. Saudara, dari gambar kamera udara terlihat lokasi pembuangan sampah ilegal bersebelahan dengan TPST Bantar Gebang dan berbatasan dengan kebun serta permukiman warga. Lokasi TPS liar ini berada di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sampah yang dibuang ke TPS liar ini merupakan sampah yang sudah tidak bernilai. Setelah sebelumnya dipilah dulu sampah yang bernilai ekonomis seperti plastik, kertas, dan logam. Sampah yang dibuang ke TPS liar tiap hari bisa mencapai ribuan ton dan mayoritas sampah dari Jakarta. Nah ini TPA-nya mungkin udah kewalahan, penuh, ya overload. Nah sekarang muncul TPA liar itu sebetulnya sampah-sampahnya itu sampah dari hotel, ya, restoran, kafe, mall, gedung-gedung perkantoran, gitu. Nah, mereka membawa ke TPA liar, bukan dibawa ke TPST Bantar Gebang. Itu masalahnya. Saudara, berdasarkan data sampah nasional, timbulan sampah tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton. Dari jumlah tersebut hanya 39,01% atau 22,09 juta ton sampah yang terkelola. Sementara itu 60,99% atau 34,54 juta ton sampah tidak terkelola. Dari jumlah sampah yang tidak terkelola, 39,14% atau 22,17 juta ton sampah terbuang ke lingkungan seperti pembuangan liar, pembakaran terbuka, hingga pembuangan ke badan air. Dan 21,85% atau 12,30 juta ton sampah ditimbun di tempat pembuangan sampah terbuka. Saudara, mengolah sampah di kota besar seperti Jakarta memang tidak mudah. Ketersediaan lahan pembuangan tidak berbanding lurus dengan jumlah sampah harian yang dihasilkan. Nah, makanya tak heran celah ini dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan sampah. Untuk membahas persoalan ini sudah bergabung bersama kita Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto dan juga pakar tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Bapak-Bapak. Ya, selamat siang Mas Widi, selamat siang Pak Bagong. Selamat siang. Oke, kita akan ke Pak Bagong terlebih dahulu. Selamat siang Mas. Ya. Pak Bagong, ini kenapa sampah justru tidak dibuang ke TPST Bantar Gebang, malah ke pembuangan sampah liar? Menurut Anda seperti apa? Ya sebetulnya kan pemerintah DKI sudah punya aturan, ya, peraturan gubernur tentang pengelolaan sampah, ya, terutama HoReCa, ya, hotel, restoran, kafe. Jadi itu sebenarnya sampah yang harus dikelola secara mandiri. Nah kemudian untuk sampah organiknya itu sebenarnya harus diselesaikan di indoor di wilayah DKI Jakarta. Jadi tidak boleh dibuang ke TPST Bantar Gebang. Nah faktanya ini berbeda, ya. Jadi sampah itu antara pihak pengelola hotel, kafe, restoran, mall, apartemen, ya, kantor-kantor, gedung-gedung perkantoran itu bekerja sama dengan pihak vendor, ya. Kemudian pihak vendor bekerja sama dengan pihak ketiga, ya. Nah di dalamnya juga ada pemulung. Nah vendor itu modalnya hanya izin transportasi, ya, jadi transporter gitu. Nah kemudian disubkontrakkan ke pihak ketiga. Nah ini masalahnya sampah yang diambil dari tempat-tempat tadi itu dibawanya ke TPS liar, tempat pembuangan sampah liar. Jadi hanya sebagian kecil yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Misalnya satu vendor itu punya izin 4 untuk kendaraan dump truck, tapi ternyata dia ada 20 kendaraan dump trucknya dan kemudian ada pickupnya puluhan,
Nah, itu yang beroperasi di luar TPST Bantar Gebang. Berarti memang ada Nah, keuntungan itu ekonomi akhirnya di situ ya Pak? Iya, betul. Karena siklus bisnisnya itu sangat besar. Jadi untuk pengelola itu kemungkinan besar hasilnya per bulan itu bisa 500 sampai 1 miliar. Jadi sangat besar. Nah, sementara vendornya hanya duduk-duduk, itu sebetulnya dari kontrak yang pertama itu dapat duitnya juga udah banyak tiap tahunnya gitu. Baik, ini sebenarnya diketahui oleh pihak pemerintah atau tidak Pak, praktik seperti ini? Iya, sebetulnya itu ada kerjasama juga. Cuma memang kalau kita tanya terus terang kepada pemerintah, dia mengatakan dia hanya memberi izin untuk transporter, untuk kendaraan-kendaraan dengan tahun tertentu gitu. Jadi maksudnya yang kendaraan yang pengeluaran baru gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, mungkin karena masuk ke membuang ke TPST Bantar Gebang sekarang kan retribusinya naik jadi Rp250 per ton. Nah, jadi kalau dump truck itu kan bisa atau 250.000 Pak? Muatannya. 250.000 250.000. Oh ya, baik. Ya, kalau dulu itu kan 25.000 per ton. Nah, sekarang udah naik. Nah, mungkin dengan alasan begitu ya, itu banyak yang tidak mengikuti aturan gitu. Baik, kita ke Pak Nirwono Yoga dulu. Kalau Ya, Pak Yoga ini melihatnya seperti apa fenomena tempat pembuangan sampah liar berbayar ini? Apakah ini juga indikasi betapa sulit dan peliknya mengolah sampah di kota besar seperti Jakarta ini, Pak? betul. Jadi ada 3 poin sebenarnya Mas Widi yang perlu disampaikan ya. Yang pertama tentu kita mendorong pemerintah daerah ya terkait baik itu Pemprov DKI Jakarta, juga pemerintah kota maupun Kabupaten Bekasi dan beberapa wilayah kota-kota di Bodetabek paling tidak harus berani untuk menertibkan seluruh tempat penampungan atau pembuangan sampah liar ya. Karena sudah pasti tempat-tempat tersebut tidak dilengkapi dengan misal mulai dari AMDAL ya maupun juga kelengkapan administrasi tadi, sehingga tidak perlu ada keraguan bagi pemerintah daerah untuk segera menutup tempat pembuangan liar tadi. Itu yang pertama. Kedua, kalau nanti kita berkaca dari kasus yang disampaikan oleh Pak Bagong, kita masih berprinsip adalah kumpul angkut buang tadi, Mas Widi. Ya. Semuanya lah. Dengan demikian ya, kalau kita bicara kasus di Jakarta misalnya, Jakarta tuh satu hari ada 8.000 ton ya rata-rata. Nih kalau kita bagi di 267 kelurahan, satu kelurahan itu rata-rata harus mengolah sampah sekitar 30 ton per hari loh ya. Maka kalau tadi usulannya Pak Bagong, bagaimana caranya setiap kelurahan sampai dengan ke tingkat RT RW, sampah itu terkelola dengan baik, mulai sampah organik maupun anorganik. Kalau itu bisa dilakukan secara tuntas dan turunnya secara signifikan, maka itu akan memutus mata rantai terjadinya tadi kegiatan pembuangan sampah liar maupun tadi adanya oknum-oknum maupun kegiatan-kegiatan yang tidak dalam konteks ini pengolahan sampahnya. Nah, oleh karena itu yang ketiga yang tidak kalah penting, ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan audit sampahnya, Mas Widi. Ya, tadi audit sampah itu mulai dari izin prinsipnya, kemudian vendor, kontraktor, subkontraktor ya, sampai memutus tidak terjadi lagi tempat pembuangan liar di seluruh wilayah paling tidak di Jakarta dan Jabodetabek. Kira-kira itu, Mas Widi. Baik, dari tanggung jawab dari pihak swasta sendiri, kalau menurut Anda seperti apa? Ya. Mereka punya kewajiban sebenarnya juga untuk menyerahkan ke pihak-pihak yang bisa bertanggung jawab untuk mengelola sampah, tapi sepertinya lepas begitu saja sehingga dibuang ke tempat sampah liar. Menurut Anda seperti apa? Betul, Mas. Jadi gini, pintu pertama adalah pemerintah daerah dalam ini Dinas Lingkungan Hidup ya DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup daerah sekitar Bodetabek juga melakukan audit terhadap seluruh tempat-tempat usaha yang tadi sudah sampaikan Pak Bagong ya, misalnya dari pengelolaan hotel, restoran, kafe, bahkan pusat-pusat perbelanjaan ya, untuk memastikan bahwa seluruh sampah yang diproduksi, terutama sampah organik dan organik, kalau organik tadi kan harusnya sudah selesai di tempat ya, sehingga akan semakin sedikit sampah yang akan diangkut. Begitu pula juga dengan sampah anorganik seperti kardus ya, kemudian barang-barang plastik dan juga barang-barang bernilai lain yang masih bisa punya nilai ekonomis, harusnya sudah bisa dilakukan pilah dan pilihnya di masing-masing sumbernya tadi. Dengan demikian,
sampah yang akan terangkut baik itu oleh vendor maupun kontraktor sampai ke subkontraktor pada akhirnya akan berkurang signifikan, dan memastikan bahwa tadi seluruh sampah yang diangkut harus dibuang ke tempat pembuangan sampah yang resmi atau TPA, ya kalau kita Jakarta tentu TPA di Bantar Gebang. Seluruh kegiatan tersebut harus di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Jika ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran tadi, maka Dinas Lingkungan Hidup berhak untuk memberikan sanksi tegas kepada seluruh pengelola, baik itu hotel, restoran, kafe maupun juga pusat-pusat perbelanjaan, Mas Widi. Jadi ini harusnya temuan ini menjadi catatan bahwa seluruh pihak harus melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini tentunya adalah audit sampah dari tempat-tempat usaha yang disebutkan oleh Pak Bagong tadi, Mas Widi. Kira-kira itu. Baik, Pak Bagong, kalau Anda melihat sejauh ini penegakan hukum yang tadi ada aturan-aturan yang dilanggar, juga prosedur-prosedur yang juga tidak dipatuhi, sejauh ini seperti apa Pak Bagong untuk tempat-tempat pembuangan sampah yang liar ini? Sepertinya sangat lemah ya. Jadi pengawasan, law enforcement itu lemah. Karena sampah DKI itu larinya ke wilayah tetangga, ya seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, mungkin juga ke Tangerang, ya. Ini sebetulnya merupakan masalah yang serius karena pemerintah DKI seharusnya tidak hanya memberi izin, ya, tapi harus melakukan pemantauan atau mengikuti alur sampah dia dibawa kemana. Kalau ada pelanggaran, itu harus ada penegakan hukum, ya, harus ada penegakan hukum, karena itu satu bentuk kesengajaan. Apalagi itu jadi bagian dari suatu bisnis, karena bisnis sampah liar ini ternyata melibatkan banyak orang, mulai dari Jakarta sampai pemulung pemilah di sekitar TPST Bantar Gebang, dan nilai investasinya itu bisa puluhan miliar. Karena kan harus menyediakan lahan, menyediakan kendaraan, menyediakan uang operasional untuk pemungut, ya, pemungut sampah dan pemilah sampahnya. Jadi ini suatu bisnis yang sangat menggiurkan. Jadi banyak orang, ya, termasuk aparat itu terlibat di dalam siklus bisnis sampah liar ini. Jadi meskipun itu disebutnya tanda kutip itu barang haram, ya, maksudnya kerja haram gitu. Jadi kalau sampahnya mah semua sebetulnya pengen melakukan yang namanya sistem 3R. Jadi saya mengusulkan sampah-sampah ini seharusnya, tadi Mas Nirwono udah mengatakan akan lebih bagus kalau dikelola sedekat-dekatnya dengan sumber. Jadi inti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu adalah tentang pengelolaan sampah adalah mengolah sampah sedekat-dekatnya dengan sumber, ya, dengan berbagai teknologi, ya, yang ya teknologi terapan lah itu, yang bisa digunakan. Nah, tapi sekarang ini pendekatannya kita lebih mengandalkan TPA. Nah, sekarang TPA kita itu adalah TPA open dumping. Ya, sekarang apa bedanya TPS liar, ya, dikelola dengan open dumping, Pak Bagong. TPA resmi dikelola dengan open dumping, ya, sama-sama rawan dan melanggar peraturan perundangan. Baik Pak Bagong, terima kasih untuk penjelasan Anda di Kompas Siang hari ini. Memang perlu ada pengawasan dari pemerintah juga terkait dengan pengelolaan sampah ini. Pak Bagong, terima kasih. Begitu juga Pak Nirwono Yoga, pakar tata kota. Terima kasih untuk penjelasan Anda di Kompas Siang. Terima kasih Pak Sidi. Terima kasih Pak Bagong. Saudara, polisi menangkap seorang perempuan yang diduga menipu dengan modus adopsi bayi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku diketahui sudah 5 kali menipu dengan korban berbeda. Kami juga punya informasi usai jeda warga Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman